Salam Independen. Halo di lovers, welcome back to my channel. Telepon, Mbak. Lah iki piye? Oh iya. Madangi ya, Pak? Heeh. Iki piye, Bro? Abang, magang bang. Magang bang. Iki, Pak. Oke. Benar bang. Balik meneh. Halo di lovers, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini, Mabang. nah di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Ide Lovers yang kemarin sudah saya lemparkan pertanyaannya di tab komunitas di YouTube channel dan juga di Instagram. Tapi di Instagram kemarin cuman ada 2 pertanyaan. Nanti kita akan coba jawab kalau bisa. Dan di tab komunitas pertanyaannya tuh lumayan banyak, Pak. Jadi kita mungkin nggak bisa sih jawab semuanya. Nanti bisa seminggu nanti. Jadi kita sudah pilih beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab. Semoga pertanyaan kalian bisa kita jawab. Nah, ini kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Javas. Mau nanya ini, Simbah itu memang bisa acting atau emang ngalir gitu aja? Kayaknya natural banget. Sehat-sehat ya, Mbah. Amin. Nah, ini pertanyaan buat Mbah Mirko nih. Ya. Simbah itu memang bisa acting atau emang ngalir gitu aja? Ya, dua-duanya. Yang ngalir sesuai dengan pengayatannya, kemudian kita manage. Berarti secara basic emang bisa acting gitu ya, Pak? Ya, kira-kira begitulah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini buat Mbah Mirko lagi nih. Ini dari M Asrorur Muhibin. Mbah Mirko belajar acting di mana, Mbah? Waktu itu saya itu ikut grup teater di waktu sekolah ya. Sekolah itu SMP, SMA atau SR? Waktu itu sudah di perguruan tinggi. Oh, di universitas ya, Pak? Iya, di universitas. Waktu itu saya ada kegiatan kesenian di gelanggang mahasiswa itu, kemudian saya macam-macam cabang kesenian, tapi saya ambil teater. Oh, berarti sudah ikut teater pada saat kuliah ya, Pak? Betul. Oh, iya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Pak? Iya. Ini pertanyaan ketiga ada dari Reso Ad. Pas ngafalin dialognya mengalami kesulitan nggak, Mbah? Kesulitannya sebenarnya relatif ya. Relatif ya, Mbah? Iya. Panjang pendeknya dialog itu sendiri kan perlu ingatan. Karena kita mencoba untuk mendalami, menghayati apa yang maksud dari kalimat itu. Oh iya. Kalau toh ada terselip karena penghayatan, yang dimaksud dialog itu begini-begini, sehingga kadang-kadang bisa juga berbeda dengan naskah yang ada. Oh iya, benar. Tapi intinya sama. Berarti kan ya, Mbah, kuncinya itu menghayati makna dari dialog itu sendiri. Itu akan memperlancar apa yang disampaikan ya, Mbah? Betul. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbah ya? Iya. Pertanyaan dari Sinting Official. Namanya kok Sinting. Latar belakang Mbah Karsono itu apa, Lur? Ini sepertinya tadi udah terjawab ya, Mbah. Tapi mungkin Mbah Mirkun mau jawab, mau nambahin latar belakang Mbah Mirkun. Dulu lepas SMA saya daftar ke perguruan tinggi di Fakultas Kehutanan. Memahami ilmu kehutanan ya, Mbah? Betul. Latar belakang ilmu pendidikan Mbah Mirkun itu kehutanan. Iya. Terus disiplin ilmunya kehutanan. Terus memiliki kegiatan ekstra di teater. Oh iya, jadi begitu latar belakangnya Mbah Mirkon. Pertanyaan selanjutnya ini dari advertisement, ya itulah pokoknya. Kayak advertising tapi entertainment gitu digabung jadi advertisement mungkin. Oh gitu ya. Latar pendidikan Mbah Mirkon apa, Min? Udah kejawab tadi. Konsep berpikirnya gimana sampai usia yang sudah senior masih mau berakting? Karena saya hobi berkesenian teater itu, sehingga kemudian berangkat dari teater itu banyak pengalaman batin yang saya memperkaya kesiapan saya untuk menjalani kehidupan ini. Dalam
pengeterapannya kehidupan saya ya mengalir gitu aja. Mengalir begitu aja. Hidup enggak ngongso lah. Enggak ngongso. Berarti pada dasarnya itu karena emang hobi ya, Mbak. Ketika melakukan berakting itu ada kepuasan tersendiri gitu. Betul, ya, jadi ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Jitro Umbu. Bang. Yang korek. Ganggu terus ini. Ya udah apa? Bagaimana cara Lula Studio menghasilkan ide-ide kreatifnya melalui program KFC? Apakah itu diambil dari kisah nyata atau pengalaman hidup? Dan apakah KFC memang dibuat sebagai ruang hiburan semata? Jadi kalau KFC sendiri itu ide kreatifnya itu sebenarnya dari teman-teman. Termasuk juga Mbah Mirkon ketika kita lagi berproses, kita di lokasi meng-create bersama-sama. Jadi misalnya nih, saya bawa bahan cuman storyline, terus ketika di lokasi kita coba adegankan, terus nanti dari Febri ada nambahin kayak gini, si Agi ada nambahin, si Mbah Mirkon juga ada nambahin, jadi satu kesatuan utuh. Jadi kalau bisa dikatakan KFC ini tuh nggak bisa berdiri sendiri, jadi emang kerja kolaborasi. Oh, kolaborasi. Kerja tim. Banyak improvisasi. Banyak improvisasi juga di lokasi. Yang betul. itu dilakukan beberapa pemain. Terus Bagusnya. apakah diambil dari kisah nyata atau pengalaman hidup? Kalau kisah nyata, karena ini fantasi ya, jadi kebanyakan itu fantasi. Fantasi berarti bukan kisah nyata ya. Cuman dari kisah yang sebenarnya sudah ada, terus kita hiperbolakan. Kita lebih-lebihkan, misalnya kayak pas di adegan layangan lempar sendal sampai keluar angkasa, kan nggak ada kisah nyata seperti itu ya, Pak. Tapi kalau kisah nyata ngambil layangan berebutan ada. Itu ada. Jadi kalau misalnya di adegan toko nggak ada kembalian, itu juga kisah nyata. Karena kebanyakan ada uang ada kembalian terjadilah 200 nggak dibalikin. Nggak ada susuknya dikasih bang gula. Gula. Yang terakhir tuh, dan apakah KFC memang dibuat sebagai ruang hiburan semata? KFC itu pertama memang kita tujuannya buat hiburan. Yang kedua, karena kita memiliki basic yang sama, artinya ketika kita membuat sebuah karya itu kita memiliki kepuasan tersendiri. Betul. Jadi ada nilai plus selain kita membuat hiburan kepada penonton, kita juga ada kepuasan batin buat kita sendiri. Jadi Jadi tujuannya seperti itu sih. Kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini tadi kan pertanyaan di tab komunitas YouTube semua. Ini kita coba yang ke IG, Pak. Di IG ini ada dari Kak Chelsea Alia. Awal mula ketemu Mbah Mirkon di mana? pertama kali kan saling ketemu di film KTP, Mbah. Film KTP kan. Gimana kita menemukan sosok Mbah Mirkon itu, kita ada teman namanya Mas Ibnu. Itu yang menyalurkan, yang mengenalkan kita kepada Mbah Mirkon. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya kita ambil dari IG lagi. Ini ada dari V Kreatif. Mbah Mirkon yuswone pinten, tasih gadah garwa napa ampun piyambak, ditemokne dengan Mbah Minto tinggal seru. Mbah Minto yang di Klaten itu, Mbak. Ada sosok iya. pemain. Mbah Minto ya. Mbah Minto ya. Kalau Mbah Mirkon masih garwanya masih ada. Masih punya istri. Ya. Yuswanipun Sebenarnya sudah umur 80 tahun, tapi 80 saya ya, Pak? perasaan saya masih merasa muda aja. 40 ya, Pak? Hah? Masih merasa 40? Ya, kurang dari 40 malah. Wah, malah Saya 30. masih muda. 30 seumuran. Iya. Jadi itu resepnya. Nah, apa Jadi ya? kalau kita tua, ya tua. Pokoknya perasaan tua jangan menjadi satu momok. Iya. Justru umur boleh tua, tapi jiwa harus muda. Ke pertanyaan selanjutnya dari Giagio El Gaza. Cuman berdoa saja semoga Mbah Mirkon, Mas Lula, Mas Aki, Mas Febri, dan semoga tim KFC diberi kasih. kesehatan dan rezeki agar terus dapat menghibur. Amin. Amin. Terima kasih banyak doanya. Terima kasih. Ini ada Wahyu Sudrajat, sehat selalu semuanya. Oh, ini lebih Amin. doa. Terima kasih. Dia nanya, pemain dan kru KFC tetap menghasilkan karya yang terbaik. Amin. Amin. Nganu, topik KFC yang sering dipakai Mas Febri bisa diperoleh di mana nggih? Wah. Enggak, kalau topik KFC itu sebenarnya kita sempat
kemarin sempat kita publish di Tokopedia. Cuman untuk saat ini out of stock. Jadi nanti doakan saja kita produksi yang lebih banyak lagi biar kita bisa menyalurkan kepada teman-teman subscriber sekalian. Nanti ada topi, ada kaos ini juga. Doakan saja secepatnya. Ini ada dari Yavi Navi Channel. Mbah Karsono bisa singshot gak? Wah ini malah Singshot. kasih tantangan ini. Singshot apa? Singshot. Iya gitu. Singshot sambil guyu. Wah itu orang belakang, Mbah. Oh ya itu suara aslinya itu. Oh aslinya itu. Wiu gitu. Iya. Karena masih banyak pertanyaan, makanya kelamaan kita ini pertanyaan terakhir aja ya, Mbah. Iya. Ini ada pertanyaan dari Rendra Firmansyah. Proyek kedepannya gimana? Masih mau main film pendek lagi atau yang lain? Ini kayaknya ke Mbah Mirkun deh. Ya main semua film mungkin ya, Mbah ya? Semua film. Karena passionnya di acting, di main gitu ya, Iya. Mbah? Main juga di tempat yang lain. Seperti Jadi kemarin di film layar lebar. oh iya Saat sempat. itu. Jadi kemarin Mbah Mirkun tuh sempat main di layar lebar. Terus Losmen ada Bubroto. Losmen Bubroto. Kemarin juga sempat main di web series judulnya Irit. Nanti pokoknya tonton aja. Jadi Mbah Mirkun tuh emang kalau bisa dikatakan tuh aktor profesional. Artinya dia bisa main di mana saja, karakter apa saja tergantung callingan gitu ya. Mbah? Iya. Jadi selain saya bermain dengan kawan-kawan di KTP, jauh sebelumnya saya sudah biasa berakting di depan kamera waktu Kedasi. Oh iya. Film intern. Tahun 90-an ya, Pak? Iya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Idol Lovers. Semoga pertanyaan-pertanyaannya memuaskan. Tapi kita mohon maaf karena tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang datang, karena kalau kita jawab ya bisa Habisin waktu berhari-hari. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Salam Salam independen.